Pengumuman gereja, pengumuman pernikahan. Diumumkan untuk ketiga kalinya, Brigita Evelyn Jane Juwono, putri dari Bapak Tejo Suherman Juwono dan Ibu Natalia Suseno dari wilayah Santo Yakobus lingkungan 6, dengan Franciscus Saverius David Leonard Setiawan, putra dari Bapak Edi Setiawan dan Ibu Maria Meliana Raharja dari Paroki Ratu Rosari Kesatrian Malang. Barang siapa mengetahui halangan-halangan nikah menyangkut pasangan ini, harap disampaikan kepada pastor kepala paroki. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum mengikuti misa minggu ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Umat berkumpul bersama keluarga di sebuah ruang keluarga dengan pakaian yang pantas. Ruangan yang digunakan hendaknya bersih, rapi, dan pantas untuk berdoa. Jika memungkinkan, keluarga dapat menyiapkan meja kecil dengan salib dan lilin bernyala. Dari awal hingga akhir, umat mengikuti perayaan Ekaristi dengan duduk. Saat menerima komuni, umat bisa menyanyikan lagu komuni batin bersama-sama dalam keluarga. Untuk umat atau keluarga-keluarga Yopem yang mengikuti misa di rumah, bisa mempersembahkan kolektenya lewat rekening BGKP atau dikumpulkan di masing-masing petugas yang ditunjuk wilayah atau lingkungan untuk diserahkan ke sekretariat paroki. Intensi misa setiap minggu dapat disampaikan lewat sekretariat paroki selambatnya sebelum hari Sabtu. Mari kita memasuki perayaan Ekaristi Kudus ini dengan iman dan hikmat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Jika engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi engkau suka mengampuni, ya Allah Israel. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita masuk dalam minggu biasa yang ke-28. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa, tetapi diundang dalam ruang pesta perjamuan nikah rajawi. Kita sebenarnya yang tidak pantas, tetapi dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk dalam ruang perjamuan surgawi. Tentang pesta perjamuan surgawi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dinyatakan dalam peristiwa perumpamaan Injil nanti.
menarik, mengejutkan, ada hal yang tak terduga, bahkan kejanggalan menurut cara berpikir kita. Tetapi yang pasti, kita diundang ini sebenarnya tidak pantas. Maka mari atas anugerah undangan ini kita awali dengan iman dalam tobat, mohon ampun agar kita mengalami sukacita kasih Tuhan. Kita hening sejenak, menyadari undangan kasih Tuhan ini, dan agar kita layak hidup dalam kasih-Nya, kita sesali, akui dosa kita dengan mohon ampun. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Baik mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan kelak mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Amin. kami menyembah Dikau, Akan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. ya Tuhan Allah, surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Hanya Engkau Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Nabi. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan kini ungkapkan apa yang menjadi intensi Anda di tengah keluarga dan pekerjaan. Kita satukan dalam intensi misa ini. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah hidup pernikahan Rudi dan Naning. Mohon berkat kasih Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah kehidupan dalam kelahiran yang disyukuri. Valen, mohon berkat hidup selanjutnya. Mohon berkat kelancaran atas urusan akte jual beli rumah Herdin 5 Montana. Ucapan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan dalam usaha Mustika Motor. Mohon anugerah iman, kesehatan, dan rezeki selanjutnya. Mohon berkat Tuhan dalam operasi katarak Ibu Sita pada esok Senin. Mohon supaya berjalan dengan lancar, kepulihan dan kesembuhan. Mohon kedamaian kekal bagi para arwah Firman Yosep Gito Raharjo, F.Ik Gatot Suharyadi, Ji Afang Tiong Cui, Eri Irfan Budiman, dan Ivone Amelia, Veronica Punijati, Julius Jumati, Setiadi S. Loga Marta, Yohanes Satrio Hasiholan Sinagi, Franciscus Thomas Yap, Yohanes Ruwandi dan Antonia Siti Aminah, Karto Asmo dan Suhartilah, Vincentius Felicianus Budianto Chan, serta Saudara Eko dan Fani Setia Lim. Ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah iman bagi para katekumen yang telah dilantik kemarin.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu.
Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat. Iya. Injil pada minggu ini yang merupakan perumpamaan sangat menarik menurut saya. Memberikan gambaran yang begitu tajam, lugas, apa adanya, tetapi juga menyisakan beberapa hal yang menunjukkan unsur yang janggal. Yang jelas kemarahan, kekecewaan raja itu sangat menguasai perumpamaan ini tadi. Saya sempat berpikir, kalau Yesus yang mengatakan perumpamaan ini, apakah di baliknya ada kekecewaan yang besar dari Yesus? Bisa jadi. Tetapi saya terbantu kalau kita bisa memasuki kekecewaan Tuhan Yesus, maka sebenarnya Injil hari ini tetap merupakan kabar gembira. Karena Injil harus tetap menjadi kabar gembira. Bagaimana bisa hal itu terjadi dalam iman kita? Baik, kita lihat bagaimana gambaran peristiwa perumpamaan tadi. Apa yang janggal, apa yang lugas, apa yang menjadi kemarahan dan kekecewaan. Kalau kita masuk di dalamnya, mungkin kita akan sangat banyak terbantu. Jadi saudara-saudari, raja tadi mengadakan perjamuan nikah rajawi untuk anaknya. Tetapi para undangan yang terhormat menolak. Ada berbagai macam alasan. Ada juga yang ditangkap utusannya dari raja. Tidak hanya itu. Dianiaya, bahkan sampai ada yang dibunuh. Maka menjadi murkalah raja tadi. Kalau tidak mau datang dengan berbagai alasan, wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi dengan sampai menangkap, menganiaya, membunuh, wah. Anda bisa bayangkan. Kita pernah membuat undangan untuk suatu peristiwa mungkin entah apapun di keluarga, pekerjaan atau apa. Di WA, nun sewu mboten saged rawuh, lagi pilek. Lagi suasana pandemi. Wah, kita masih bisa paham. Tapi lebih daripada itu yang membuat kita menjadi sakit hati, murka, kecewa. Saya yakin Anda semua bisa masuk dalam kemurkaan raja tadi. Maka para undangan yang terhormat itu kemudian dibunuh juga oleh hamba-hamba raja. Memang kalau kita ingat cerita-cerita kerajaan-kerajaan dulu ya, sekarang pun masih mungkin. Kalau politik semacam itu, maka untuk menjaga kehormatan itu akhirnya pembunuhan bisa terjadi. Dan itu yang memang ada dalam cerita perumpamaan ini. Kota-kota mereka pun bahkan dibakar, di bumi hanguskan. Setelah itu, ini yang menarik.
Hamba-hamba raja diutus lagi untuk mengundang semua orang yang ada di jalanan. Baik orang baik, baik orang jahat. Semuanya tanpa kecuali. Ruangan pesta perjamuan menjadi penuh, lalu raja mungkin seperti Anda, sebagai tuan rumah, mulai menyapa, nyalami, tapi sekaligus checking mungkin ya, memeriksa. Ada satu undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Ditanya, mengapa nggak pakai pakaian pesta? Diem, nggak bisa jawab. Lalu apa yang dibuat oleh raja kita tahu? Diikat, dimasukkan ke dalam tempat yang paling gelap. Mengapa? Karena dia tidak berpakaian pesta. Bukankah dia tidak berpakaian pesta? Benar. Tapi Anda mulai berpikir, mulai heran enggak? Mana mungkin orang-orang pinggiran jalan itu sempat membeli pakaian pesta? Mana mungkin mereka memiliki pakaian pesta itu? Apakah ini suatu peringatan atau teguran? Maksud dari Injil perumpamaan hari ini? Memang benar. Maka apa yang perlu kita pahami? Saudara-saudari yang terkasih, kita ini sebenarnya dalam tanda kutip adalah orang-orang yang diuntungkan karena ketegaran hati orang Israel. Kita ini diundang masuk ke ruang pesta perjamuan nikah yang sebenarnya kita adalah orang yang ada di pinggir jalanan. Orang yang berdosa, orang yang lemah. Rupanya maksud Injil itu adalah demikian. Kita adalah orang-orang yang dalam tanda kutip diuntungkan karena ketegaran hati orang Israel. Kita sebenarnya orang yang berdosa yang ada di pinggiran jalan, tetapi diundang masuk ke pesta perjamuan nikah Tuhan. Betapa kalau kita pahami, apakah ini menjadi mimpi untuk orang-orang yang demikian yang ada di pinggiran jalan? Pernahkah kita mengalami bagaimana yang kita anggap di bawah kecil, nggak pantas, lalu kita beri sesuatu, kita undang, betapa bahagianya mereka. Anda pernah mengalami itu? Pasti. Mungkin mereka pernah bermimpi, tapi nggak pernah terjadi. Tapi karena ada orang-orang Katolik berbuat kasih, mereka mengalami itu. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus selalu berpakaian pesta? Harus. Apa artinya itu? Bahwa kita harus sadar, kita ini sebenarnya orang berdosa. Akan tetapi diundang masuk ke ruangan perjamuan pesta Tuhan. Dari sebab itu, kita harus meninggalkan jalan hidup yang lama dan bertobat. Gaya hidup, pikiran, pandangan yang bertentangan dengan Injil harus ditinggalkan. Kita harus memakai pakaian pesta. Apa yang menjadi gambaran dari memakai pakaian pesta? Yaitu hidup dalam kasih. Kasih adalah gambaran yang paling hakiki dari suatu pesta, seperti Ekaristi. Kita hadir di sini, kita alami di sini karena kasih.
Maka, jikalau dalam setiap keluarga, komunitas jemaat Katolik, jikalau orang-orang Katolik hidup dalam kasih, di tengah tetangga, RT, RW, masyarakat, di sanalah akan terjadi panggilan sukacita karena kasih itu. Sebaliknya, jikalau orang-orang Katolik tidak memakai pakaian pesta, hidup dalam kasih, dia akan dilempar keluar, dimasukkan dalam tempat yang paling gelap. Itulah peringatan, teguran dari peristiwa perumpamaan ini rupa-rupanya. Dengan demikian, Ekaristi yang kita rayakan hari ini adalah undangan untuk panggilan sukacita kasih itu. Karena Tuhan yang memberikan hidup kasih-Nya. Jikalau kita haus akan kasih-Nya dalam Ekaristi ini, maka saat inilah kita dilayakkan mendapatkan kehormatan itu untuk mengalami kasih Tuhan sendiri. Agar kita diutus hidup dalam kasih. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Setelah kita diteguhkan oleh kasih firman Tuhan, mari kita perbarui iman kita dengan berdoa syahadat bersama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan sebagai sahabat-sahabatnya. Kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umat-Nya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan ungkapkan apa yang menjadi intensi Anda secara pribadi. Kita ungkapkan pula intensi dalam misa ini.
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayangan-Mu. Dan kami satukan pula dalam persembahan ini semua doa intensi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa, dengan jemaat-jemaat separoki dan suku-uskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil menangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang dalam Ekaristi ini kami doakan telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara dan saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga ini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Kita diundang mengikuti perjamuan Tuhan, tetapi kita perlu mempersiapkan diri agar pantas dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh merindukan Dikau, saat tak dapat menyambutmu ya Yesus, maka datanglah ya Yesus. Jiwaku rindukan Dikau Tuhan,
aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga kami dipenuhi rasa bangga dan penuh syukur atas panggilan-Mu, sehingga berani bersaksi tentang kebaikan-Mu, sampai kami memasuki perjamuan-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian bersama keluarga, serta siapapun yang telah kita doakan dalam Ekaristi ini, senantiasa dibimbing dalam hidup beriman, dijauhkan dari segala mala penyakit, dianugerahi kesehatan dan rezeki yang cukup, dengan berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Mari kita pergi dan diutus.